lemparkan bolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Eko Dono. Saat ini saya menjadi pelatih di PSHW. Sedikit cerita tentang perjalanan karir saya sebagai pemain sepak bola. Waktu itu tahun 75, saya masih usia 8 tahun. Saya memang dari kecil sudah gemar main bola di rumah, di kampung. Begitu usia 10 tahun, tahun 77, saya ingin mengikuti klub, yaitu klub sepak bola Indonesia Muda. Waktu itu tahun 77, saya usia 10 tahun. Jadi awal saya masuk di klub, saya malu, saya belum mengenal teman-teman yang lain. Tapi lama-kelamaan saya bisa beradaptasi dan bisa mempunyai teman yang banyak di klub Indonesia Muda itu, dan saya bisa latihan rutin sampai saya usia 18 tahun. Jadi pada saat di klub Indonesia Muda dari tahun 77 sampai tahun 85 baru saya berkompetisi di antara klub-klub internal di anggota Persebaya waktu itu. Dari kompetisi itu dijaring untuk memperkuat Persebaya Junior. Alhamdulillah saya waktu itu terpilih di Persebaya Junior pada tahun 85. Kalau orang tua sejak kecil sudah mensupport saya, mendukung saya, memfasilitasi saya, terutama saya diharapkan nantinya bisa menjadi pemain bola. Bahkan setiap pertandingan di stadion ini, saya selalu juga ikut nonton di belakang gawang ini, di tribun timur di sana. Saya selalu di sana. Tidak pernah nonton di VIP karena di sana soalnya harganya mahal. Waktu itu saya selalu berjubel-jubel dengan penonton di sebelah utara, sebelah selatan sini, berjubel-jubel untuk nonton pertandingan Persebaya, pertandingan Nyak Mitra. Waktu itu Nyak Mitra masih diperkuat oleh Fandi Ahmad dari Singapura sama David Lee. Kebetulan saya sering melihat Nyak Mitra dan saya mengidolakan Fandi Ahmad sebagai pemain bola karena ya kepiawaiannya mengolah si kulit bondar, juga pribadinya yang bagus, yang baik. Sepertinya Fandi juga ada keturunan orang Jawa juga. Waktu itu memang katanya neneknya dari Pacitan. Ya kebetulan saja saya memang mengidolakan Fandi Ahmad. Dan anak saya yang pertama saya namakan Fandi, lengkapnya Fandi Eko Utomo. Untuk fasilitas ayah saya selalu mencukupi, terutama masalah sepatu bola. Selama saya berkarir di sepak bola, ibu, bapak ini selalu mendukung saya. Saya selalu membantu ibu bekerja di rumah, tapi saya minta upahnya dibelikan sepatu bola yang bagus. Karena dengan sepatu bola yang bagus akan melindungi kaki saya. Satu, kedua saya berlari sangat nyaman dan tidak terpeleset. Terus untuk nendang pun juga begitu, saya seperti tidak pakai sepatu karena sepatu saya bagus. Jadi ball feeling saya pas, tepat untuk mengolah si kulit bondar. Tapi sebelumnya saya juga bermain kompetisi internal klub anggota Persebaya Indonesia Muda. Lawannya ada Asabab, ada Suranaga, ada waktu itu ada Putra Gelora namanya, terus Sasana Bakti atau Sakti, terus Tor, sebanyak 10 klub di kelas utama. Alhamdulillah pada saat saya memperkuat IM atau Indonesia Muda itu, IM menjadi juara waktu itu, juara kompetisi internal di Persebaya sampai 2 tahun berturut-turut menjadi juara. Karena sebelumnya IM tidak pernah menjadi juara selama 25 tahun, baru
pertama kali itu ia menjadi juara. Alhamdulillah semua teman-teman di Indonesia Muda juga merasa senang, bahagia bisa menorehkan prestasi yang baik untuk Indonesia Muda. Kalau saya di Persebaya Junior mulai di Indonesia Muda berkeinginan sekali untuk bisa masuk di skuad yang namanya Persebaya. Pasti untuk anak-anak sekarang pun juga begitu, kalau sudah nama Persebaya pasti dia ingin sekali bergabung di klub Persebaya itu. Padahal Persebaya itu kan milik anggota klub. Jadi dari kompetisi klub-klub ini mengerucut satu nama Persebaya, klub kebanggaan arek-arek Surabaya juga. Jadi memang terpikir sekali untuk bisa bergabung di Persebaya. Banyak sekali pemain yang ikut seleksi. Memang saya juga masih muda, terus pemain-pemain yang lain juga sudah punya pengalaman sebelumnya di Persebaya Junior. Tetap ada rasa khawatir nggak terpilih, gelisah nggak terpilih. Kebetulan saja juga waktu itu saya di Persebaya Junior, pas seleksi kaki saya sakit. Waktu itu saya berangkat latihan di Indonesia Muda, kecelakaan, ditabrak mobil dari belakang sampai kaki saya sebelah tungkai ini sakit, akhirnya nggak bisa lari. Saya sampai, waduh besok seleksi Persebaya Junior, terus apa bisa lari apa enggak, akhirnya saya tidak bisa lari. Akhirnya saya memutuskan untuk menyembuhkan dulu, terus saya juga bilang ke pelatih bahwa saya nggak bisa ikut seleksi, mungkin kalau sudah sembuh saya mau nyoba lagi. Alhamdulillah pelatih masih memberi kesempatan saya pada saat sudah sembuh, dan alhamdulillah bisa terpilih untuk menjadi bagian dari Persebaya Junior waktu itu. Terus pada tahun 86 saya mengikuti seleksi, saya terpilih, tapi pada saat itu saya tidak langsung jadi pemain yang main line up untuk kompetisi, tapi saya masuk di pemain Persebaya yang terpilih untuk mengikuti TC. Waktu itu 30 pemain, saya termasuk pemain yang ikut di 30 pemain itu. Dalam perjalanan itu 86, 87, 88. Tahun 88 saya baru bisa bermain untuk Persebaya senior dan dipercaya untuk memperkuat Persebaya senior. Awal main saya di Senayan waktu itu Piala Persija. Piala Persija, alhamdulillah Persebaya bisa menjadi juara dan saya terpilih untuk bagian dari timnas Indonesia waktu itu yang dipersiapkan untuk memperkuat Piala Raja di Bangkok. Setelah itu tahun 88, 89 terus mengikuti kompetisi Perserikatan Persebaya sampai tahun 91 saya mengikuti Perserikatan Persebaya. Memang mulai kecil, mulai junior, mulai di Indonesia Muda sampai di Persebaya Junior, sampai di Persebaya, sampai di timnas, saya lebih banyak main di depan. Bisa main di striker ataupun main di posisi extra striker, yaitu gelandang serang. Ya alhamdulillah memang sudah karakter saya main di situ, dan saya juga bisa bermain untuk Persebaya dan timnas. Dalam perjalanan dari tahun 88 sampai tahun 91 itu saya juga terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk SEA Games di Manila waktu itu. Perjalanan untuk menjadi pemain timnas waktu itu memang juga sama berat seperti waktu awal karir di Persebaya, seleksi dan latihan berat, dan harus menunggu untuk bisa menjadi pemain starter, yaitu yang bermain untuk awal-awal main. Pada saat itu memang latihan timnas berat juga, ya karena memang dituntut untuk menjadi yang terbaik di wilayah ASEAN. Alhamdulillah dengan kerja keras pelatih, pemain waktu itu memang pernah latihan sehari sampai 3 kali. Ya karena mepetnya waktu, mungkin program pelatih akhirnya menjadikan latihan menjadi sehari 3 kali. Di samping itu
butuh mental yang kuat untuk menjadi pemain timnas. Memang kita tidak bisa bicara materi saja untuk menjadi pemain timnas, tapi loyalitas dan fanatisme sebagai bangsa Indonesia harus kuat untuk membela nama Indonesia. Alhamdulillah pada saat itu di SEA Games Indonesia ketemu dengan tuan rumah Manila, Malaysia, Singapura, bahkan terakhir final melawan Thailand. Pada saat final melawan Thailand ataupun Singapura, waktu itu semifinal lawan Singapura, Indonesia bisa mengalahkan Singapura dengan adu penalti. Dan di final juga begitu, lawan Thailand sama, main selama 2 kali 45 menit, perpanjangan lagi 15 menit 2 kali, jadi paling tidak main 2 jam. Setelah itu masih seri 0-0 dan akhirnya terjadi adu tendangan penalti lagi melawan Thailand. Alhamdulillah Indonesia bisa menang dalam adu penalti dan akhirnya Indonesia keluar sebagai juara dan mendapatkan medali emas SEA Games tahun 1991. Pada saat di SEA Games itu kan satu, saya yakin dengan persiapan yang bagus yang diberikan oleh almarhum Anatoly Polusin, waktu itu pelatih kepala timnas Indonesia, untuk mempersiapkan fisik pemain Indonesia. Dari situ sudah terbentuk dengan bagus untuk fisik anak-anak. Terus pada saat bertanding, memang waktu itu kalau lawan tuan rumah Manila memang nggak masuk hitungan menurut saya waktu itu Manila. Bahkan main di Manila pun Manila waktu itu kita kalahkan. Kalau nggak salah kalah banyak dia, 6-0 kalau nggak salah. Terus dalam penyisian yang lain ketemu tim yang lain itu sama saja, tidak ada beban yang berat. Yang beban yang berat di semifinal lawan Singapura. Waktu itu ada bintangnya Fandi Ahmad sama David Lee, semua main di timnas Singapura. Sebelumnya Singapura itu juga mengalahkan Indonesia di SEA Games di tahun 89 itu. Dan terakhir akhirnya waktu itu di Manila Singapura bisa diatasi untuk bisa mengalahkan Singapura dengan adu penalti. Sama beratnya. Akhirnya di final lawan Thailand sama. Thailand waktu itu memang bagus-bagusnya tim Thailand. Bahkan sampai sekarang pun Thailand mungkin masih stabil, masih bagus. Di situ ada bintangnya yang namanya Piapong. Piapong ini langsung didatangkan dari Inggris untuk memperkuat Thailand waktu itu. Ya alhamdulillah tetap teman-teman di timnas bisa mengatasi. Walaupun tidak bisa cetak gol, paling tidak sama-sama kuat. Akhirnya skornya tadi 0-0 dan adu penalti. Dan alhamdulillah di adu penalti kita Indonesia menang dan juara. Saya penembak juga dan kebetulan alhamdulillah saya bisa cetak gol. Kalau perasaan saya tidak ada beban sama sekali karena sebelum-sebelumnya di sesi akhir-akhir latihan saya selalu latihan untuk penalti. Jadi saya latih sendiri penalti tanpa sepengetahuan pelatih. Ini saya hanya berpikir mungkin kalau adu penalti saya ditunjuk saya siap. Ya alhamdulillah saya tidak punya perasaan grogi atau apapun dengan kiper Thailand waktu itu yang juga bagus. Saya taruh bola, saya ambil bola, saya letakkan di titik putih. Saya hanya satu langkah begini, saya siap untuk cetak gol. Saya diteriaki sebelum nendang, saya diteriaki oleh pelatih saya dari sana. Yusuf mundur, tapi saya sudah yakin dengan latihan saya. Dengan satu langkah ini, saya langsung tendang. Akhirnya, alhamdulillah bisa cetak gol. Ya, alhamdulillah Indonesia bisa menang di adu penalti. Sepulang dari itu, tetap saya masih berbaju Persebaya. Dan saya tetap memperkuat Persebaya sampai tahun 95. Saya tetap memperkuat Persebaya. Dan tahun 96 Persebaya waktu itu dengan kondisi tim yang seperti apa saya tidak mengerti.
tiba-tiba saya tidak dipercaya lagi untuk memperkuat Persebaya, dan saya pun legowo dan saya menerima. Mungkin belum dipercaya oleh pengurus saat itu. Akhirnya pengurus dari Ujung Pandang, PSM Ujung Pandang, terbang ke Surabaya untuk mengambil saya, mengajak saya ke PSM. Waktu itu sebelum saya ke Ujung Pandang, saya tanya lagi kepada pengurus Persebaya, apa betul saya sudah nggak dipakai? Iya, jawabnya, memang sudah nggak dipakai. Ya sudah, saya akhirnya bergabung ke PSM dalam satu musim, tahun 96. Waktu di PSM, saya alhamdulillah bisa masuk di final. Di final kalah sama Bandung Raya. Jadi PSM menjadikan runner up Liga Indonesia waktu itu. Setelah itu Persebaya ada perombakan besar-besaran tahun 97. Akhirnya saya ditarik lagi untuk kembali ke Persebaya. Dan pada saat tahun 97, waktu itu yang dimanajeri langsung oleh Wali Kota Surabaya almarhum Bapak Sunarto Sumoprawiro, merekrut dari beberapa pemain bagus-bagus di klub-klub lain seperti di Petro ada almarhum Eri Irianto, di Arema ada Aji Santoso, di Asabab Saliburu ada Pak C, tergabung di Persebaya semua waktu tahun 97. Dan saya dari Ujung Pandang bersama teman satu tim juga, Jackson Tiago, yang waktu itu diajak ke Surabaya juga. Dan pada waktu itu memang tahun 97 Persebaya merupakan tim yang termasuk bagus, komplit untuk materi pemain dari lini per lini, bahkan sampai untuk pemain mudanya pun juga cukup bagus. Waktu itu masih Bejo Sugantoro, Anang Ma'ruf, Usto Nawawi, masih muda-muda semua. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa bermain untuk tingkat senior, dan juga diberi kesempatan, kepercayaan oleh pelatih waktu itu almarhum Pak Rusdi Pahlawan dan asisten pelatih almarhum Bapak Subodro. Alhamdulillah tahun 97 Persebaya menjadi juara Liga Indonesia, dan sangat bangga sekali sebagai warga Surabaya, termasuk masyarakat Surabaya, sangat bangga sekali Persebaya bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Pada waktu itu 98 sudah berjalan bagus, ada masalah di Jakarta, kerusuhan yang meluas di Indonesia waktu itu sampai lengsernya almarhum Pak Presiden Soeharto, dan akhirnya sementara waktu kompetisi dihentikan dan berlanjut pada tahun 99. Materi masih tetap, hanya waktu itu Jackson sudah tidak memperkuat Persebaya, diganti oleh pemain asing Musa Kalon. Dalam perjalanan tahun 99 saya masih memperkuat Persebaya, dan di puncak, di final waktu itu tidak seperti kompetisi saat ini Liga 1 yang hanya betul-betul murni kompetisi siapa yang teratas juara. Tapi waktu itu kompetisi terus ada sampai 8 besar. Akhirnya Persebaya sebenarnya sudah bisa mengalahkan PSIS Semarang di Jakarta karena ada kerusuhan di Jakarta waktu itu oleh Pak Gubernur Jakarta, Pak Yos, itu dipindah untuk 8 lain. Akhirnya diputuskan PSSI di Manado. Di final ketemu Semarang lagi. Akhirnya di final di Semarang, di Manado itu Persebaya dikalahkan 1-0 oleh PSIS. Ya paling tidak masih mendapatkan runner up Liga Indonesia. Alhamdulillah, itu sedikit cerita perjalanan karir saya di Persebaya. Untuk saya pribadi, paling tidak selepas menjadi pemain bola, saya sudah paling tidak punya cerita untuk rekan-rekan, untuk anak saya juga, atas prestasi-prestasi yang pernah saya raih. Saya untuk menghadapi pertandingan memang rasa khawatir, grogi itu pasti ada. Tapi tetap karena kesiapan mental, akhirnya grogi, khawatir itu bisa lepas, bisa teratasi. Jadi misalkan bertanding di kompetisi, memang
sebelum bertanding itu pasti ada aja rasa gelisah, rasa stres itu ada aja. Begitu masuk di lapangan bertanding, itu semuanya bisa cair, bisa hilang, dan bisa bermain dengan bagus. Yang terpenting adalah, menurut saya, adalah kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini didapat dari mana? Di latihan harus serius. Nanti di pertandingan pasti akan muncul dengan sendirinya. Ya, harapan saya untuk anak-anak pemain sepak bola pada saat latihan harus serius supaya terbiasa nanti di dalam pertandingan. Untuk suka duka, kalau sebagai pemain bola waktu itu, ya saya juga sukanya itu kalau saya bermain bagus, terus tim saya bisa menang, itu sukanya. Dukanya itu memang pada saat di titik puncak, pada saat final terus kalah, itu yang memang menjadi perasaan yang duka. Kadang nggak bisa tidur semalam, sampai 2 hari nggak bisa tidur karena rasa kecewa tadi. Tapi namanya sepak bola kan, namanya sepak bola tim 11 orang, jadi tidak bisa kita menyalahkan satu sama lain. Paling pengalaman yang tidak mengenakan itu hanya gangguan dari supporter yang tidak mengenakan. Saya pernah main di Ujung Pandang, di Malang, di Banjarmasin. Itu pernah. Waktu di Banjarmasin saya memperkuat PSM. Saya dikeroyok orang satu stadion, itu turun semua ke lapangan untuk ngeroyok tim PSM. Nggak tahu masalahnya apa, tapi saya langsung lari, saya ke kamar ganti. Itu yang tidak mengenakan. Kalau di Malang, di Ujung Pandang, ya biasa, paling dilempari ya enggak apa-apa. Saya kalau dilempari ya saya minggirkan aja batunya atau jagungnya, itu saya minggirkan, saya tidak mau balas. Yang terpenting saya tujuannya main bola. Penonton mungkin tujuannya kan harusnya menonton, ya memang punya juga dia untuk menjatuhkan mental saya, tapi saya tetap masih kuat mental saya, biarpun saya dilempari, saya diteriaki, saya tetap bermain dengan bagus. Dan saya besar di sini juga, di stadion ini. Ini kebetulan stadion juga masih dibenahi, masih banyak pekerja yang membenahi stadion ini untuk persiapan Piala Dunia U20. Ini sebagai lapangan pendamping di Stadion Tambak Sari ini. Mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang juga bisa berprestasi di lapangan Tambak Sari ini. Nah, ini sedikit cerita untuk anak saya. Bagaimana anak saya ini bisa menjadi pemain bola. Satu, karena kemauan dari anak saya sendiri dulu. Yang kedua, prosesnya memang dari kecil saya sudah membimbing anak saya di klub SSB saya, namanya Bina Junior. Setelah itu main di kompetisi internal PS Fajar. Ini gemblengan atau proses dari anak saya. Jadi dari situ Fandi, Eka Utomo, Wahyu Suposeto, Novaldo, Troy Jayaputra ini bisa bermain bola. Tapi dari proses itu memang butuh pengorbanan. Artinya harus berlatih setiap hari. Terus untuk sekolah, anak saya pada saat lulus SMP, saya bilang ke Fandi, ke Subo, sama ke Aldo, selalu patokannya lulus SMP. Kamu ingin fokus di sepak bola atau di bekerja, karena tidak bisa dua-duanya jalan sama-sama. Akhirnya anak-anak memilih untuk sepak bola. Kalau memang sepak bola, kamu harus berlatih rutin, pagi sore harus berlatih. Jadi mulai lulus SMP, anak saya sekolahkan di SMA yang agak leluasa, jadi tidak masuk pagi pulang sore. Jadi anak saya ada leluasa, pagi bisa latihan, setelah latihan bisa sekolah, setelah itu istirahat, sore masih bisa latihan. Kebetulan tidak SMA negeri, memang SMA swasta. Alhamdulillah anak-anak sekolahnya juga lulus dan sepak bolanya juga bisa berkembang dengan bagus dan bisa menjadi pemain Liga 1 saat ini. Sedikit cerita tentang anak saya itu, memang satu kuncinya ada di anak saya sendiri, baru saya. Jadi pemain-pemain saya berharap nomor satu adalah pribadinya dulu, menjiwai sebagai pemain bola. Kedua, dukungan dari orang tua. Yang lain dari lingkungan dan masyarakat umumnya. Iya, memang setelah pensiun dari main bola, saya sudah berpikir
nanti saya ingin jadi pelatih bola kalau memang Tuhan mengizinkan. Karena waktu itu tahun 92 saya waktu itu masih memperkuat Persebaya. Tahun 87 saya sudah masuk di pegawai PDAM Kota Surabaya, dan saya memutuskan tahun 92 saya keluar dari PDAM Kota Surabaya untuk berkarir di sepak bola. Jadi mungkin jiwa saya sudah terpanggil di situ untuk menjadi pemain bola, dan akhirnya setelah bermain bola saya berpikir paling tidak saya berusaha untuk menjadi pelatih bola. Ya, alhamdulillah pada waktu pensiun main bola tahun 2001 saya mulai melatih. Waktu itu masih menjadi pelatih asisten pelatih di Lamongan. Terus sampai 2002, 2003, 2004 sampai sekarang saya melatih di PSHW Hizbul Waton. Untuk menjadi pelatih di Hizbul Waton memang ada tawaran dari presiden klub, yaitu Bapak Haji Dimam Abror, menawarkan ke saya gimana Coach Yusuf bersedia untuk saat ini dipercaya untuk menjadi pelatih di Hizbul Waton. Ya, tawaran yang bagus buat saya. Memang pekerjaan saya juga di pelatih sepak bola. Saya terima tawaran dari presiden klub Pak Haji Dimam Abror dengan senang hati. Dan akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi pelatih Hizbul Waton sebagai pelatih kepala atau head coach. PSHW kalau dalam benak hati saya ini tim baru, tim yang baru berkompetisi di Liga Indonesia, khususnya Liga 2. Memang ini juga sangat berat karena apa? Paling tidak mempertahankan PSHW ini bisa bertahan di Liga 2. Satu, kedua materi pemain. Memang PSHW sebelumnya tidak ada pemain. Akhirnya dibantu sama Coach Anaving sebagai direktur teknik di PSHW untuk merekrut pemain dari hasil seleksi atau dari pantauan dari saya maupun dari Coach Anaving. Saya sangat terima kasih juga pada Coach Anaving selaku direktur teknik di PSHW membantu pekerjaan saya. Saya juga melihat potensi yang bagus di PSHW. PSHW ini juga punya klub-klub lain di daerah-daerah di Jawa Timur. Bahkan mungkin di Indonesia pun PSHW ini nanti kedepannya akan juga punya bermunculan klub-klub PSHW. Harapan saya untuk pengurus pusat PSHW yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini nanti bisa berkembang sampai ke seluruh Indonesia untuk bisa paling tidak merekrut pemain asli dari PSHW. Harapan saya mudah-mudahan ke depan PSHW bisa masih bertahan di Liga Indonesia, bahkan bisa naik ke level yang tertinggi yaitu level 1, paling tidak menjadi kebanggaan untuk teman-teman yang menopang PSHW yaitu Muhammadiyah. Tantangan saya bagaimana membawa PSHW ini bisa berbicara di tingkat nasional dan bisa bersaing dengan klub-klub Liga 2 sebelumnya, yaitu dari Medan, PSMS Medan, nanti ada Sriwijaya Palembang, ada Bandar Lampung, ada Semen Padang, ada Persiba Balikpapan, ada Persis Solo. Ini tim-tim yang lama, tim-tim yang sudah punya nama bagus, paling tidak juga punya keinginan yang kuat untuk bisa bersaing menjadi yang terbaik dan bisa promosi ke Liga 1. Nah, ini harapan saya, ini tantangan yang berat. Mudah-mudahan dengan perjalanan waktu yang ada, ini masih bisa bersaing dan bisa berprestasi ke depannya untuk khususnya PSHW. PSHW saat ini memang pengurus manajemen sudah menyenangkan bahwa kita PSHW ini sepak bola dakwah. Jadi sepak bola yang akan memberi contoh kepada klub-klub sepak bola di Indonesia, tidak hanya di klub profesional, tapi nantinya di klub-klub yang amatir juga. Untuk kelemahannya mungkin fasilitas kita memang belum ada. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ada ini pengurus PSHW bisa memaksimalkan
atau paling tidak menyediakan fasilitas untuk tim sepak bola PSHW. Kalau nilai plus minus untuk pemain, memang materi pemain yang saya rekrut kemarin sudah rekrutan dari saya sendiri. Ya, saya sudah bisa evaluasi dari pemain, ada yang punya kekurangan, ada yang punya kelebihan. Tentunya ini kan profesional. Jadi kalau memang ada kekurangan, yang pasti akan saya buang dan saya akan merekrut pemain lagi karena PSHW ini sudah berkompetisi di level yang termasuk level atas, yaitu Liga 2. Jadi saya berharap paling tidak PSHW juga bisa promosi ke Liga 1 nantinya. Kalau PSHW targetnya memang satu, masih bisa bertahan di Liga Indonesia, yaitu di Liga 2. Untuk target maksimalnya paling tidak PSHW dengan materi pemain yang ada, dengan kemampuan manajemen yang ada, dengan fasilitas yang ada, bisa maksimal paling tidak insya Allah kalau memang Tuhan merestui bisa promosi ke Liga 1. Di lapangan ini, Stadion Gelora 10 November, di Tambak Sari. Iya. Banyak kenangan yang Anda lakukan di sini, Coach. Iya. Memang sampaikan unek-unek Anda, kenangan-kenangan itu yang sangat berkesan dari Anda. Iya, memang kenangan banyak sekali di sini. Saya bisa menjadi pemain Persebaya, menjadi pemain besar di sini, bisa menjadi pemain nasional juga karena lapangan ini. Kenangan saya sangat salut, sangat bangga sekali terhadap supporter Surabaya. Biarpun penuh, biarpun meludak sampai di pinggir lapangan seperti ini nontonnya, dulu tidak ada pernah adanya kerusuhan, adanya mendukung tim Persebaya dan tidak mengganggu tim tamu yang bertanding di sini. Nah, ini kenangan yang bagus, kenangan yang indah buat saya. Terima kasih sekali untuk pendukung Persebaya Surabaya waktu itu, dan sampai saat ini pun saya sangat bangga terhadap bonek karena antusiasme, fanatismenya dalam mendukung Persebaya. Siapapun itu pemainnya, siapapun itu pengurusnya, siapapun pelatihnya, bonek tidak akan berubah, tetap mendukung Persebaya menjadi yang terbaik di Indonesia.